Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Jadi channel ini dibuat untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi ya, agar ke depan kita semua warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang PPN. Yuk, PPN, pajak pertambahan nilai gitu ya. Tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu teman-teman. Bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat saya pribadi 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Jadi Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila Anda mau bertanya lebih spesifik tentang perpajakan Anda, ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat, teman-teman, ya. Dan bagi yang mau berdiskusi khusus dengan saya, ini bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Trainer A03 ya, teman-teman. Nah, jadi hari ini spesial kita akan membahas tentang PPN teman-teman ya. Nah, banyak sekali pengusaha yang dengan segala macam cara itu berusaha untuk menghindari yang namanya dikukuhkan menjadi PKP ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka enggan untuk membayar PPN. Nah, padahal ini kan adalah persepsi yang keliru. Ya, sebab pengusaha atau pedagang sejatinya itu tidak membayar PPN, teman-teman. Ya. Nah, berikut ini ya ada beberapa poin penting yang teman-teman mesti pahami tentang PPN. Ya. Jadi yang pertama, nah, PPN ini merupakan pajak atas konsumsi. Ya. Jadi PPN ini akan dibebankan pada pihak konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak ya, dan jasa kena pajak untuk tidak untuk dijual kembali. Jadi hal ini berarti yang memiliki tanggung jawab untuk membayar beban PPN itu adalah pihak konsumen akhir atau pembeli langsung yang tujuannya membeli adalah untuk dia pakai sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua teman-teman, ini PPN merupakan pajak tidak langsung. Ya, jadi PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena pajak tersebut dibebankan kepada konsumen akhir. Nah, sedangkan yang bertanggung jawab untuk melakukan penyetoran itu bukanlah di pihak konsumen akhir, namun wajib pajak yang sebagai pengusaha kena pajak atau PKP yang menjual barang tersebut yang wajib untuk memungut dan menyetorkan pajak tersebut. Jadi bukan pemilik uang yang langsung membayarkan pajaknya ya, tetapi diwakili oleh pengusaha atau pedagang tadi gitu ya, sebagai pemungut PPN ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini PPN merupakan pajak objektif teman-teman ya. Jadi PPN juga ini termasuk dalam kategori pajak objektif karena melihat dari sisi objek pajak ya. Jadi setiap konsumen yang juga merupakan wajib pajak dan subjek pajak ini akan dikenai tarif PPN yang sama gitu ya. Yang dimana tarif tersebut ini sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP atau JKP yang dilakukan gitu ya. Jadi penggunaan tarifnya itu tunggal. Ya, seperti yang telah disinggung pada pembahasan yang tadi ya, bahwa PPN itu berbeda dengan PPh pasal 21 yang mana dalam PPN itu tidak memiliki perhitungan progresif,
tetapi memiliki tarif dasar tunggal yaitu sebesar 11%. Ya, setiap konsumen akhir yang melakukan pembelian barang kena pajak ini bertanggung jawab untuk membayarkan pajaknya sebesar 11% dari nilai transaksi yang dilakukan. Ya. Nah, kemudian berikutnya PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam negeri. Ya. Nah, PPN adalah pajak yang hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang di dalam negeri. Jadi seperti misalnya ada kegiatan transaksi impor barang yang dilakukan oleh PKP gitu ya. Nah, selain itu PPN juga ini akan diterapkan pada pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak berwujud di luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam negeri. Ya, nah kemudian PPN ini bersifat multi-state levy ya teman-teman ya. Artinya PPN juga akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi gitu ya, yakni mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir hingga pada pedagang kecil atau pedagang pengecer yang langsung menjual kepada konsumen akhir gitu ya. Nah, PPN ini tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak berganda teman-teman ya, karena mekanisme pajaknya itu menganut pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan teman-teman. Ya, nah kemudian yang berikutnya PPN ini adalah indirect subtraction method ya. Jadi mekanisme dalam penghitungan PPN itu menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung ya, yang mana artinya wajib pajak sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas barang kena jasa dan atau barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berbeda gitu ya. Jadi teman-teman yang mau dikukuhkan sebagai PKP tidak usah khawatir ya, bahwa pajak yang PPN yang Anda bayarkan itu adalah hasil pungutan dari konsumen langsung. Jadi bukan teman-teman pengusaha atau pedagang yang akan menanggung beban PPN-nya gitu ya. Oke, nah itu saja untuk hari ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar perpajakan, boleh langsung ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Terima kasih semua teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.